Ya, wilayah mana saja kemudian yang menjadi lokasi di mana elektabilitas Prabowo Gibran ternyata mampu untuk meraup banyak suara sehingga meningkatkan elektabilitas berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Kita tanyakan kepada Mas Bowono Kumoro, peneliti senior Indikator Politik Indonesia yang sudah bergabung secara daring. Selamat sore, Mas Bowono. Sore, halo Mbak Stefani. Ya, Mas Bowono mungkin bisa cerita secara ringkas kepada kami semua. Jadi kalau secara tren elektabilitas ketiga paslon ini apakah memang tidak banyak berubah atau sebenarnya ada juga di beberapa wilayah yang ternyata cukup fluktuatif? Ya, terima kasih. Kalau kita bandingkan temuan survei nasional tatap muka yang kami baru rilis hari ini dengan temuan survei nasional tatap muka 1 bulan lalu yang kami lakukan di akhir November hingga awal Desember, memang ada sejumlah temuan menarik gitu ya. Ada misalnya di pasangan 02 terjadi stabilitas suara di kisaran angka 45%. Gitu. Belum beranjak dari angka 45% bagi pasangan Prabowo Gibran. Sementara dinamika positif itu terjadi di pasangan 01 dan dinamika yang agak negatif itu terjadi di pasangan 03. Kalau di temuan survei 1 bulan lalu, posisi kedua itu masih ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, tapi di survei kali ini kami menemukan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar itu sudah berada di posisi kedua. Artinya melampaui pasangan 03. Nah, ini dinamika yang kami temukan terutama di temuan survei kali ini, meskipun elektabilitas pasangan nomor 1 dan nomor 3 itu masih berada dalam margin of error, 3,5% gitu ya, margin of error di survei ini. Nah, ini yang terjadi kami lihat dari temuan survei terbaru kami kali ini, Mbak Stefani. Mas Bowono, kenapa kemudian dipilih 13 provinsi kunci ini? Apakah secara awam bisa disebut berarti kalau menang di 13 provinsi ini bisa disebut menang secara nasional? Ya, kami dalam survei nasional ini juga melakukan oversampling di 13 provinsi kunci tersebut yang kami nilai secara populasi pemilih, kepadatan pemilih itu sangat besar gitu ya. Terutama di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Nah, dari survei kami lakukan di Jawa Tengah misalnya kami temukan saat ini elektabilitas dari pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran itu sudah berselisih tinggal 1% saja, gitu ya, sudah rapat sekali. Kalau sebelumnya pasangan 02 masih tertinggal dari pasangan 03 di Jawa Tengah dengan margin jarak yang cukup jauh, tapi kali ini sudah semakin rapat. Dan di Jawa Barat dan Jawa Timur kita temukan juga pasangan 02 itu masih unggul, seperti juga survei 1 bulan lalu. Tapi terutama di Jawa Timur ada tren penurunan dari pasangan 02 Prabowo Gibran dan justru ada kenaikan yang cukup lumayan dari pasangan Anies Muhaimin di Jawa Timur gitu. Nah, ini dinamika-dinamika yang kami temukan terutama di provinsi-provinsi kunci di Pulau Jawa. Apa yang kemudian menyebabkan kalau dari bacaan Indikator Politik Indonesia ada migrasi suara dari antar paslon dari Jawa Tengah, Jawa Timur terutama yang cukup signifikan? Iya, memang terutama misal di Jawa Tengah, kami memang ada indikasi terjadi penurunan dari dukungan terhadap Ganjar Pranowo itu sejak diumumkannya Gibran Rakabuming Raka, notabene wali kota Solo, putra Pak Jokowi, sebagai running mate bagi Pak Prabowo. Nah, sejak di bulan Oktober hingga periode saat ini, saat kami melakukan survei terbaru, memang ada gap jarak elektabilitas antara Prabowo dengan Ganjar itu semakin mengecil sejak adanya keberadaan Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo. Ini salah satu yang menjelaskan membuat mengapa dukungan pemilih di Jawa Tengah saat ini sudah semakin berkurang terhadap Ganjar Pranowo. Padahal Jawa Tengah selama ini dipersepsikan, dipandang sebagai kandang banteng, basis utama PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo sebagai gubernur 2 periode di provinsi tersebut. Nah, di Jawa Timur juga kita temukan dinamika, ada kenaikan dari suara pasangan nomor 1, Anies Muhaimin, dalam 1 bulan terakhir. Ini juga mungkin konsekuensi dari keberadaan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres bagi Anies Baswedan. Kita tahu Jawa Timur merupakan salah satu basis utama dari PKB, partai yang dipimpin oleh Cak Imin,
dan juga Caimin berasal dari Jawa Timur gitu ya, dengan latar belakang NU yang kuat gitu. Nah, jadi memang ada dinamika-dinamika tersebut yang terjadi di provinsi-provinsi kunci tersebut yang sebagai akibat dari terciptanya terbentuknya pasangan calon. Bagaimana dengan cawapres presiden nomor tadi. urut 03, Mahfud MD? Apakah tidak ketokohan dari Mahfud MD ini kemudian tidak berpengaruh untuk bisa meraup suara Dain Hadliin? Iya, kalau kita lihat memang di Jawa Timur ini apa namanya keberadaan Prof Mahfud ini tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan gitu ya bagi terjaganya suara Ganjar Pranowo. Sebenarnya kan di Jawa Timur ini Pak Ganjar ini sudah mengalami ketertinggalan dari Pak Prabowo itu sejak sebelum pasangan calon itu terbentuk. Itu sudah mulai kompetitif antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ketika sebelum pendaftaran Capres dan Cawapres gitu ya. Kita pernah merilis survei juga khusus di Jawa Timur sekitar bulan September, itu sudah mulai tampak kompetitif. Ketika itu Pak Prabowo ketertinggalannya dari Pak Ganjar Jawa Timur itu juga semakin mengecil. Nah, ternyata dengan digandengnya Prof Mahfud ini tidak terlalu menolong untuk menjaga apa namanya sebagai jangkar agar suara Ganjar Pranowo di Jawa Timur tetap terjaga. Oke, Mas Bowono, yang juga menarik adalah ternyata undecided voters ataupun swing voters ini ternyata juga mengalami penurunan dari survei indikator politik Indonesia. Apakah ini juga ada hubungannya dengan debat yang sudah berlangsung selama 3 kali yang ternyata membawa dampak signifikan juga bagi para pemilih? Ya memang secara teori semakin dekat hari pemilihan undecided voter atau orang yang belum menentukan pilihan itu akan semakin mengecil. Kalau di survei kami kali ini dalam simulasi 3 pasangan calon itu undecided voternya tidak mencapai 6% gitu ya. Artinya kurang dari 6%. Nah, ini juga yang krusial saya kira meskipun jumlahnya 6% ini krusial bagi setiap pasangan calon. Misalnya bagi pasangan calon 02, apakah sebagian besar dari angka 6% undecided voter ini mampu mereka mereka raup gitu ya. Kalau sebagian besar mampu mereka dapatkan, mereka peroleh, maka peluang untuk satu putaran pilpres akan terbuka. Tapi kalau sebagian besar dari angka undecided voter yang tinggal 6% ini tidak mampu mereka raih, justru ke pasangan 02 atau 03, maka besar kemungkinan 2 putaran akan terjadi dalam pilpres kali ini. Jadi keberadaan dari undecided voters ini walaupun hanya 6% tapi juga bisa menentukan ya akan 1 putaran atau 2 putaran. Nanti kita tunggu nanti. Mas Bowono Kumoro, terima kasih sudah bergabung bersama kami, peneliti senior Indikator Politik Indonesia. Salam sehat, Mas Bowono. Terima kasih, selamat sore.